Sobat Sorot, perseteruan panjang antara musisi Ahmad Dhani dan psikolog Lita Gading kembali jadi sorotan publik. Berawal dari postingan di media sosial, kini konflik keduanya berbuntut panjang hingga saling lapor ke polisi. Bukan hanya soal pencemaran nama baik, isu ini juga melebar ke ranah politik dan hukum, bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Laporan, bantahan, hingga gugatan semuanya menjadi satu rangkaian drama panas yang menyedot perhatian publik. Kasus ini berawal dari laporan polisi Ahmad Dhani terhadap Lita Gading pada 10 Juli 2025 lalu. Dalam laporannya, Dhani menilai sejumlah pernyataan Lita di media sosial telah melecehkan putrinya Safia, sekaligus merundung dirinya sebagai ayah. Seperti diketahui, Lita sempat membuat konten membahas konflik Ahmad Dhani dengan mantan istrinya, Maya Estianti. Dalam unggahannya, Lita menyinggung Safia Ahmad, putri Ahmad Dhani dan Mulan Jamila yang disebutnya bisa menjadi korban dalam dinamika rumah tangga publik figure. Namun, postingan itu justru menuai reaksi keras dari Ahmad Dhani. Ia menilai Lita telah melampaui batas, menyeret nama anak di bawah umur, dan melanggar privasi keluarga. Sebagai orang tua, Dhani mengaku tidak bisa tinggal diam, dan akhirnya melaporkan Lita Gading ke pihak kepolisian, menandai babak baru dari perseteruan panjang antara keduanya. Ya, kita melaporkan tadi inisial LG, ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius, ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional, ya. Anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76C. Salah satunya pasalnya. Tapi nanti akan dicontohkan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau nanti ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Jadi si dokter LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Menanggapi laporan tersebut, Lita Gading pun memenuhi panggilan pemeriksaan pertama di Polda Metro Jaya pada 29 Agustus 2025. Lita menegaskan bahwa tidak ada unsur pembulian dalam kontennya. Ia berdalih, konten tersebut dibuat karena kepeduliannya terhadap tumbuh kembang Safia. Menurutnya, setiap publik figur harus siap menghadapi sorotan publik dan apa yang sudah menjadi jejak digital tak bisa dihapus begitu saja. Ada 29 pertanyaan dan di sana masalah yang dilaporkan. Pertanyaan-pertanyaan itu mudah sekali saya jawab karena apa yang saya sampaikan itu bukan sebuah pembulian, tapi adalah sebuah edukasi, dan ini merupakan edukasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat agar justru tidak boleh melakukan pembulian. Nah malah dilaporkan pembulian, saya bingung jadinya gitu loh.
Padahal di situ justru saya menghimbau supaya orang-orang tidak membuli dalam hal ini sampai ya. Yang tadi video yang disetelkan itu adalah tidak ada pembulian sama sekali. Justru postingan edukasi. Postingan yang sudah saya publish di sosial media, terutama di TikTok ya. Karena itu yang membuat jadi perhatian gitu. Dan kenapa tadi menyertakan foto anaknya ya? Tak hanya di kepolisian, konflik ini juga merembet hingga ke Mahkamah Konstitusi. Lita Gading bersama sejumlah aktivis dan kuasa hukumnya mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan dan administratif bagi MPR, DPR, dan DPD. Nah, jadi kami di sini atas nama kesehatan mental, karena saya kan seorang psikolog ya. Di sini kenapa kesehatan mental? Karena orang kalau memang tidak punya duit, sengsara dan merasa termiskinkan, kesehatan mentalnya terganggu nggak? Yeah. Pasti terganggu kan? Itu yang saya poinkan. Namun kenapa saya lakukan ini? Ada 3 poin yang saya garis bawahi, bahwa tadi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah hal itu adil buat rakyat? Tidak kan? Oke. Kedua, itu anggaran. Anggaran yang dialokasikan pensiun untuk para DPR itu sebaiknya dialokasikan untuk masyarakat. Misalkan kesehatan, ya kan? Tenaga kesehatan, pendidikan barangkali, lalu tenaga pendidik. Kenapa? Guru honorer. Nah, guru honorer itu penting banget. Karena setelah saya sidik dan lidik, itu guru honorer hanya 400.000 per bulan. Apakah bisa hidup? Apakah itu hak adil? Tidak kan? Nah, karena saya mewakili kesehatan mental dan mewakili rakyat-rakyat jelata dan pembayar pajak, betul nggak? Pembayar pajak, kami tidak rela bahwa pajak-pajak itu diberikan kepada anggota-anggota DPR yang kurang kompetensi. Minimal itu, karena tidak semua yang namanya anggota DPR itu punya kompetensi. Tidak semua yang namanya anggota DPR itu punya poweritas dan punya pengalaman politik dan sebagainya. Apakah itu bisa membuat rakyat mewakili aspirasi rakyat? Tidak. Terutama contohnya Ahmad Dhani, Wulan yang tadi saya sebutkan di sana. Lalu siapa lagi? Melly Guslow dan Nafa Urbach yang kemarin-kemarin kena semua itu. Itu apa? Itu contoh artis yang tidak mumpuni dalam hal, sorry itu saya, pendidikannya. Itu yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Ada yang paket C segala macam. Bukan berarti kita merendahkan mereka. Namun apa yang sudah disampaikan oleh mereka dan kapasitas mereka, kompetensi mereka tidak sesuai penempatannya di komisi. Oh, banyak sekali teroran saya entah kenapa ya. Saya tidak menuduh siapa yang neror, tapi yang jelas dalam hal ini saya tidak bisa tidur. Mungkin disuruhnya begitu, tapi nggak mempan lah sama saya. Saya suhunya kok, ya kan? Suhu kesehatan mental masa bisa diteror kayak begitu, ya kan? Jadi saya udah biarin aja gitu. Menurut Lita, aturan dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR termasuk yang memiliki kasus hukum atau kontroversi merupakan bentuk ketimpangan sosial. Ia bahkan secara terbuka menyebut nama Ahmad Dhani dan istrinya, Mulan Jamila, dalam pernyataannya. Di akhir uji materi, Lita juga menyinggung kembali nama Ahmad Dhani. Ia menuduh Dhani melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan melaporkan dirinya sebagai rakyat biasa. Ia menegaskan bahwa yang disampaikan dalam konten hanyalah edukasi dan opini profesional. Kenapa dia menggugat saya? Secara yang saya lakukan, yang saya statementkan di itu tidak ada pembulian. Artinya dia menggunakan abuse of power untuk mengintimidasi saya. Dan itu tidak adil buat saya. Seorang anggota DPR tidak boleh melaporkan masyarakatnya. Itu sudah ada di undang-undang. Perseteruan itu ternyata tak berhenti di situ.
Beberapa waktu kemudian, Ahmad Dhani kembali melaporkan Lita Gading ke Polda Metro Jaya terkait 2 konten video di media sosial berjudul Ayam Sayur. Dalam laporan bertanggal 18 September 2025, Dhani menuding Lita telah melakukan pencemaran nama baik lewat sindiran dalam video tersebut. Menanggapi laporan itu, pada 14 Oktober 2025, Lita kembali memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam laporan kedua yang dibuat Ahmad Dhani. Dalam keterangannya, ia menegaskan siap menghadapi seluruh proses hukum dan membuktikan bahwa pernyataannya hanyalah opini profesional, bukan ujaran kebencian. Di hadapan awak media, Lita Gading yang hadir bersama tim kuasa hukumnya menilai Ahmad Dhani terlalu baper terhadap kontennya. Sambil menunjukkan potongan video yang dilaporkan, Lita menegaskan bahwa kontennya bersifat analisis profesional dan diakhiri tanda tanya bukan pernyataan menyerang. Ia menilai Ahmad Dhani terlalu sensitif dan tidak memahami konteks kritik. Tak hanya itu, Lita juga menyinggung soal utang Dhani. Lita menyebut bahwa mungkin sang musisi sedang stres dengan beban pribadinya. Mengenai seputar yang video yang saya upload ke ini aja, yang judulnya Ayam Sayur. Oh, jadi gini teman-teman ya. Jadi klien saya ini dilaporkan dengan laporan baru per tanggal 8 September 16 ya? 18 September mengenai tentang 2 video, yang video Instagram yang for your back, mengenai tentang satu judulnya itu Ayam Sayur. Jadi klien saya dilaporkan terhadap pencemaran nama baik daripada ayam sayur. Jadi ada 2 video ya. Ayam teman-teman. sayur. Ini ya yang dilaporkan video ini. Ya dilihat aja. Nanti bisa ditonton aja ayam sayur Pasti itu videonya apa. Aja gitu loh. Nanti akan dipublish lagi oleh klien saya, judulnya aja Ayam Sayur. Maka sebenarnya mohon maaf pengadu ini ayam sayur apa bukan? Seharusnya yang bisa melaporkan ini adalah pencemaran nama baik ayamnya. Ayam. Kenapa dia disayur? Tanya sendiri. Dikonfirmasi soal publik menilai dirinya sengaja menyerang pribadi Ahmad Dhani karena setiap konten yang dibuat selalu menyindir politikus kontroversi itu, Lita naik hitam. Lita menilai bahwa karena Dhani yang saat ini sedang diproses di MK dan Dhani harus mengetahui kewajibannya sebagai anggota DPR, saya tidak menyerang pribadi, tapi jabatannya sebagai DPR. Karena dia yang sekarang lagi diproses di MK kan, dan itu mengenai DPR, itu aja. Dia harusnya tahu tentang kewajiban dia sebagai anggota DPR. Saya mengupas tentang bukan pribadinya tapi DPR-nya. Jabatannya. Merasa disudutkan, Lita pun melaporkan balik Ahmad Dhani atas dugaan fitnah dan Undang-Undang ITE. Menurutnya, seorang anggota DPR seharusnya tidak melaporkan rakyatnya hanya karena tersinggung kritik di media sosial. Ya, terkait dengan laporan balik ini, laporan mengenai tentang Ahmad Dhani dari klien saya, Ibu Lita Gading. Sorry ya teman-teman, malam ini saya laporan karena baru habis ujian. Dan klien saya hari ini terbang ke Singapura. Jadi nggak ditemani oleh Lita Gading ya Bang? Betul, karena udah dikasih kuasa, jadi sudah boleh mudah waktunya. Kenapa nih alasannya Kalita melaporkan kembali? Kan kayaknya kemarin sempat ada panggilan dan terlihat geram sekali nih Kalita. Iya, karena buat susah orang. Gitu ya teman-teman. Seperti nanti apa sih buat susahnya Bang? Sedikit aja. Ya, yang jelas ya 311 KUHP. Ya, tapi Abang membawa bukti akan dijuntukan dengan Undang-Undang ITE karena asal laporan masyarakat aja sih. Kan dia seharusnya paham Undang-Undang MD3 melekat itu status quo-nya sebagai DPR RI. Sementara di tempat terpisah, Ahmad Dhani memilih bersikap santai saat dikonfirmasi media. Ia hanya menjawab singkat. Laporin balik Pak Ade juga nih.
pas kemarin ada laporan kedua dari Pak Ade gitu. Ya nggak apa-apa. Yuk. Tapi gimana Pak Ade melihat sendiri? Katanya dibilang wakil rakyat tuh ngelaporin rakyat. Dua public figure, dua pandangan perbedaan, dan satu panggung besar bernama media sosial. Kritik dan opini kini bisa berujung ke ranah hukum dan publik pun hanya bisa menilai dari layar kaca. Siapa yang benar, siapa yang salah, biarlah hukum yang berbicara. Saya Abizar Rahman pamit, sampai jumpa.